Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Jemaah Masjid Jami Al-Barokah rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji yang dimahkamah baru saja kita dilimpahkan oleh Allah banyak rahmat berupa hujan. Mudah-mudahan hujan ini kita bermohon kepada Allah sayyiban nafi'ah, hujan yang mendatangkan manfaat, hujan yang mendatangkan keberkahan. Dan kita baru saja menyelesaikan salat maghrib berjamaah hadir di dalam Masjid Al-Barokah. Mudah-mudahan forum ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama malam hari ini kita akan mendalami sirah Nabawiyah bersama guru kita Ustaz Ilham. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita meskipun kita harus 2 minggu sekali di Skype. Mudah-mudahan tidak mengurangi ingatan kita. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita dawam membacakan salawat asli satu kali bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bi zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bi zalimin wa ahrizna min bainin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita buka bersama pengajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita kepada Rasulullah bahwa waktu sampai menjelang sholat isya ada 30 menit lebih. Mudah-mudahan ada pun tidak akan menjawab pada beliau Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian rahimakumullah taala, jamaah Masjid Jami Al-Barokah di Gunung Permai. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian sirah Nabawiyah setiap hari pekanan 2 kali dalam 1 bulan, yang mana terakhir masih kita membahas tentang Piagam Madinah. Insya Allah barangkali yang mudah-mudahan ini terakhir ya tentang Piagam Madinah, karena kita kalau dirangkaikan itu kira-kira mungkin sudah 5 atau 6 kali pertemuan ini hanya membahas Piagam Madinah saja. Mungkin selanjutnya kita bisa membahas mulai pembangunan Rasulullah kepada ekonomi Islam di 2 pekan mendatang nanti. Maka kita akhiri dulu Bapak-bapak sekalian yang Piagam Madinah ini masih tentang Piagam Madinah atau undang-undangnya antara kaum muslimin, hubungan antara kaum muslimin dengan kaum muslimin. Begitu juga kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Saya bacakan terlebih dahulu
Sesungguhnya tetangga itu seperti jiwa, ia tidak boleh diganggu dan tidak boleh disakiti. Sesungguhnya kehormatan itu tidak boleh dilanggar kecuali atas izin pemiliknya. Jika pada orang-orang yang berada dalam perjanjian ini terhadap kasus atau konflik yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya ialah kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah sangat mampu menjaga perjanjian ini. Bayangkan bapak-bapak sekalian, dalam teks Piagam Madinah di dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ini, ya, kitab Sirah Nabawiyah yang paling klasik, paling lengkap, yang masih ada sampai sekarang, itu dinyatakan tetangga itu ya seperti satu jiwa, seperti sejiwa dengan kita. Tetangga, ya. Dan ini konteksnya, karena ini melanjutkan pembahasannya kemarin, itu bahkan tetangga yang kafir, yang non muslim, bagaikan satu jiwa dalam perlindungan hak-haknya, dalam perlindungan darahnya. Konteksnya ini pas frase terakhirnya kan kemarin nih, paragraf-paragraf sebelumnya masih tentang orang-orang Yahudi kan Pak ya, yang bagi yang senantiasa menyimak 2 pekan yang lalu itu. Lah ini berarti jangankan muslim dengan muslim, ukhuwahnya, satu jiwanya kepada kafir, tapi kafirnya kafir yang ahlu zimma. Sekali lagi tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, kalau ahlu zimma itu apa Ustaz? Maka diingatkan kembali, ahlu zimma atau kafir dhimmi artinya adalah orang-orang kafir yang berlindung di bawah dan diakui sebagai warga negara Daulatul Islamiyah atau negara yang berdasarkan syariat Islam, yang komitmen dengan Allah dan Rasulnya, menjunjung tinggi akadnya, perjanjiannya, dan mereka membayarkan jizyah. Apa itu jizyah? Boleh kita sebut juga secara serampangan gitu ya, secara umumnya itu adalah pajak orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Pajak untuk pelindungan darah, ya. Kenapa kok ada jizyah? Ya harus ada jizyah. Kalau nggak ada jizyah, nggak adil. Loh kok? Bukannya kalau nggak ada jizyah itu yang adil, Ustaz? Ini kok nggak ada jizyah justru nggak adil. Justru nggak adil. Justru jizyah ini kan kaum muslimin tahunan belum zakat mal, zakat penghasilan, zakat fitrah, mengeluarkan hartanya. Masa ini non muslim, orang-orang kafir, masa sih nggak mengeluarkan hartanya? Kan nggak adil dan nggak logis. Orang muslimnya diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, masa orang-orang kafirnya tidak? Dan kecil Pak biayanya, berapa? Sebagian ulama menyatakan 1 dinar per tahun. Sebagian ulama lagi menyatakan 2 dinar per tahun. Segitu saja. Ya, sekarang harga dinar berapa sih? Saya nggak tahu, saya nggak update itu 3 juta atau 4 juta. Bisa dilihat, nanti di searching di Google per dinarnya berapa sekarang. Setahun saja. Itu untuk 1 kepala keluarga. Ya, jadi itu. Tapi dengan itu hak-haknya sebagai warga negara diakui bapak-bapak sekalian. Diakui. Ustadz, kok ini pembahasannya jadi ada hubungannya sama negara? Kok ini ada hubungannya sama pemerintahan? Karena memang kita lagi bahas Piagam Madinah. Di Piagam Madinah namanya undang-undang, tapi undang-undangnya yang membahas, yang pasal-pasalnya barangkali dalam konteks Indonesia seperti itu, yang pasal-pasalnya itu hubungan kaum muslimin dengan kaum muslimin dan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi sebagai kafir zimmi, ahlu zimmi. Haknya dijaga, kebebasan beribadahnya terjaga. Ya, inilah toleransi yang besar. Bahkan kalau ada yang mengganggu tetangganya yang non muslim, orang-orang yang meskipun beda akidahnya, itu bagaikan mengganggu dirinya sendiri.
Coba Bapak, keadilan yang lebih hebat yang mana nih daripada Islam ini? Daripada syariat Islam tuh mana lagi yang lebih hebat? Yunani? Nggak ada. Oh Yunani justru malah itu. Yunani yang digembar-gemborkan Barat sebagai nenek moyangnya peradaban Barat, budaya Barat, justru banyak kezalimannya. Apa? Mereka mengakui perbedaan-perbedaan kelas sosial. Yunani kuno, ya peradaban Athena-nya, polis Athena, negara kota Athena. Ingat ya Pak, pelajaran barangkali masa kuliah atau masa SMA dulu. Polis Sparta sama mengakui itu. Nah, kalau di Islam nggak ada. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang akramakum, yang paling mulia di antara kalian ini, di antara antum semua, udah nilainya cuma satu aja, standarnya satu aja. Siapa di antara kalian yang paling bertakwa? Itu saja, tidak membedakan warna kulit bapak-bapak sekalian di Islam. Beda dengan Yunani, Bapak kembali kepada 2000 sekian tahun yang lalu, zaman kejayaan Yunani kuno. Atau sekalian kelanjutan peradaban Yunani, Romawi kuno. Bapak kulitnya hitam. Bapak kulitnya somaton. Ya. Sawo gelap. Ya kan orang di Indonesia ada yang sawo matang, ada yang sawo gelap, segala macam. Beragam kulitnya. Bapak datang ke sana, dibedakan pahatnya. Itu yang digembar-gemborkan sebagai peradaban tertinggi, nenek moyangnya peradaban Barat yang menguasai dunia sekarang. Dunia kan sekarang dikuasai nama peradaban Barat, budaya Barat, dengan pemuncaknya adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan lain sebagainya. Itu secara kebudayaan, secara keadilan kalah Pak sama Islam ini. Nggak bangga bagaimana? Mengapa tidak kembali kepada Islam? Tetangga dianggap satu jiwa, akidahnya beda. Ada yang mengganggu, ya kita membelanya. Ya. Tapi sayangnya takdir Allah, fakta sejarahnya, 3 keluarga besar Yahudi, 3 Bani Yahudi, 3 suku Yahudi ini, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, seluruhnya di masa waktu yang berbeda itu mengkhianati kaum muslimin, mengkhianati qiyadah Islamiyah, kepemimpinan kaum muslimin. Udah enak-enak ya Pak ya, adilnya sampai seperti ini, dikhianati sama mereka. Begitulah watak orang-orang Yahudi. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau Bapak baca kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, walan tarda, ada kata lan. Lan itu sekali-sekali tidak akan pernah. Jadi bukan jangan kamu sekali orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho, rela, senang terhadap milah kalian, terhadap agama kalian, terhadap kalian semua kaum muslimin. Hatta tattabi'a millatahum. Lan itu maknanya kalau dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, kitab yang membahas secara rinci ilmu-ilmu di dalam Al-Quran, tebalnya juga luar biasa Pak, lebih dari 1000 halaman. Karya Imam Jalaluddin As-Suyuti itu ada bab 40-nya, di bab 40 karena 80 bab Pak. Bayangkan, kitab Ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran 80 bab. Ini saya ingat bab ke-40-nya ada membahas huruf-huruf tertentu di dalam Al-Quran. Ada kata lan. Ternyata lan itu, lam dan nun, maksudnya sekali-sekali tidak akan pernah. Gak bakal deh. Kalau pakai bahasa Cibinongnya gitu, gak bakalan pernah. Walan tardo, gak akan pernah rela. Walan tardo angka kepada kamu kaum muslimin, Yahudu wala an-nasara, dan juga tidak juga dengan orang-orang Kristen. Orang Yahudi tidak akan pernah, dan juga orang-orang Kristen. Hatta tattabi'a millatahum, sampai orang-orang muslim ngikutin milah mereka. Ya. Ternyata Allah yang Maha mengetahui fi qulubihim, setiap apa-apa yang di dalam qalbu mereka.
dalam pikiran mereka. Jadi jangan sekali-sekali kita sebagai hamba-hamba Allah yang lemah ini merasa lebih tahu daripada Allah. Ya. Oh ada Ustadz yang ini mah orang Yahudi kok baik Ustadz ini. Maksudnya kan baik. Allah ngomongnya, Allah berfirmannya, walan tardo angkal Yahudi. Tidak sekali-sekali tidak akan orang-orang Yahudi itu ridho terhadap agama kalian. Nah, jadi ternyata meskipun sudah berbaik hati, sudah adil seadil-adilnya, kaum Yahudi tetap pada fakta sejarahnya di dalam Sirah Nabawiyah mengkhianati perjanjian. Dan ternyata ya, maka tempat kembalinya ialah kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Muhammad SAW. Ya, jadi Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, katanya Quran surat An-Nisa ayat 59, taatlah kepada Allah terhadap Rasulullah dan terhadap ulil amri kalian, yaitu pemimpin-pemimpin, para ulama, para pembesar yang komitmen dengan syariat Islam, dengan Allah dan Rasulnya, ya. Taatilah kalian semua. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Apabila kalian menemui perselisihan, perdebatan, percekcokan di antara agama ini, di internal agama ini, ada Pak kasusnya sekarang. Antara ulama lain cekcok, berselisih. Ada nggak kasusnya? Sering. Ternyata kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Waktu itu pernah kita bahas ya Pak ya, walaupun sepintas, Allah dan Rasulnya. Allah bagaimana maksudnya? Allah maksudnya Al-Quran. Kan gak mungkin nih Pak kalau ini ya, kecuali di dalam doa-doa kita, di dalam sholat-sholat kita ada perselisihan tuh kita. Emang kita gimana ngebel ke Allah gitu? Pakai medsos nggak bisa, pakai apa nggak bisa, pakai telepon nggak bisa. Maksudnya adalah dengan Al-Quran. Tuh Al-Quran yang kita cintai bersama. Pelajari makanya. Belajar sama ulama, belajar ilmu-ilmunya, belajar tafsirnya. Wa Rasul. Rasul siapa? Rasulullah udah wafat. Kuburnya ada di Madinah sana. Kita ketemunya barangkali dalam mimpi. Itu pun kalau benar-benar cinta pada Rasulullah. Bagaimana maksudnya? Sunnah, hadis-hadisnya itu buka Sahih Bukharinya, buka Sahih Muslimnya, Riyadhus Shalihinnya, hadis Arba'in Nawawinya, Bulughul Maromnya, Sunan Abu Daudnya, Sunan Tirmidzinya, buka itu, belajar kepada para ulama. Buka YouTube yang membahas tentang kajian-kajian tersebut. Nah, ini maksudnya. Jadi taat ya kepada mereka. Tapi begitu ada perselisihan di antara kalangan kaum muslimin sendiri, ada perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis yang lebih mendekati teksnya yang mana, ya, yang lebih pernah diamalkan para salafus soleh kita yang mana, kira-kira seperti itu. Nah, jadi fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Jadi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini maksud saya kenapa saya kaitkan dengan Quran surat An-Nisa ayat 59 yang tadi, karena teksnya ya tempat kembalinya ialah kepada Allah dan Azza wa Jalla dan kepada Muhammad SAW. Saya lanjutkan, sesungguhnya Allah sangat mampu menjaga perjanjian ini. Sesungguhnya orang-orang Quraisy tidak boleh dilindungi, begitu juga orang-orang yang menolong mereka. Sesungguhnya orang-orang yang terikat dengan perjanjian ini, Piagam Madinah ini maksudnya Pak, berkewajiban memberikan pertolongan, pembelaan melawan siapa saja yang bermaksud menyerang Yasrib. Kok ada kata Quraisy, Ustaz? Quraisy kan suku asalnya Rasul. Ingat Pak, ini kan awal-awal hijrah. Quraisy berbondong-bondong masuk Islamnya pada peristiwa Fathul Mekah, baru tahun 8 Hijriah. Ini mah tahun pertama Hijriah. Berarti apa di sini? Berarti di sini konteksnya memang dengan Quraisy Mekah itu sedang bermusuh-musuhan. Mekah itu sedang menjadi Darul Harbi, negara yang memerangi, negeri yang memerangi kaum muslimin. Meskipun ada Ka'bah di dalamnya. Jadi jangan terkecoh gitu. Oh, ada Ka'bah di dalamnya. Enggak mungkin lah. Masa Darul Harbi? Darul Harbi itu ya, negara yang memerangi Islam itu ya, bukan dilihat dari bangunan-bangunannya, meskipun di situ ada bangunan suci.
tapi bagaimana pelaksanaan syariatnya, tapi bagaimana pelaksanaan sholatnya, ada sholat tidak di situ, tapi bagaimana komitmennya dengan Allah dan Rasulnya, dengan Al-Quran dan Sunnahnya, itu seperti itu dilihat. Jadi di sini ada Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy di sini malah tidak boleh dilindungi. Tadinya kan kalau kita menyimak dari yang pekan-pekan lalu, orang Yahudi malah seolah-olah malah diuntungkan terus ya Pak ya. Ini orang Yahudi, ini orang Quraisy, suku asalnya Rasulullah, malah dikatakan di sini tidak boleh dilindungi. Ada di sini di Piagam Madinah. Ini berarti statusnya orang Quraisy, orang musyrik Quraisy ini sedang menjadi kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir yang memerangi Islam. Kafir yang memerangi Islam. Sekarang konteksnya apa Ustaz? Kalau sekarang zaman sekarang Israel dan konco-konconya dan yang membantu negara itu. Ya. Itu jadi termasuk diantara darul harbi. Tidak boleh dilindungi, tidak boleh menolong mereka. Ya. Nah ini sesungguhnya orang-orang yang terikat dengan perjanjian ini, Piagam Madinah ini berkewajiban memberikan pertolongan pembelaan melawan siapa saja bermaksud menyerang Yasrib. Yasrib itu Madinah Pak. Jadi siapapun yang merasa ada dalam perjanjian Piagam Madinah ini, maka wajib hukumnya bersama-sama pakai konteks Indonesia membela negara. Wajib sama-sama bela negara. Persis Pak ternyata. Ada kan ya Pak ya di dalam doktrin negara kita ini wajib sama-sama membela negara. Emang yang membela negara? Kebetulan bapak-bapak di sini keluarga dekat TNI. Emang ada yang membela negara itu TNI saja? Oh warganya menyantai-nyantai? Gak ada. Sama rakyatnya juga harus. Ini konteksnya juga sama. Ya. Jadi siapa saja yang merasa terkait dengan perjanjian ini, Piagam Madinah ini, mau orang Yahudi kek, mau orang agama lain kek, apalagi orang Muslim, maka harus sama-sama membela musuh ya, yang akan hendak menyerang Yasrib atau Madinah. Ini konteksnya bela negara. Ini konteksnya bela negara. Islam hebat, begitu hebat, Sirah Nabawiyah begitu agung, begitu mulia, sampai bela negara pun ada di sini ajarannya. Kalau konteks dalam kita, sekarang kita menyebutnya wajib, sama-sama wajib membela negara. Bukan hanya TNI saja, atau dulu zaman Orde Baru, bukan hanya ABRI saja, tapi seluruh warga negaranya dong. Sama ini juga begini. Ya. Bahkan barangkali terinspirasi dari sini, wallahu a'lam. Ya. Sesungguhnya ya, selanjutnya jika mereka diajak berdamai dan bersahabat, mereka harus berdamai dan bersahabat. Jika mereka diajak kepada hal tersebut, mereka mempunyai hak atas kaum mukminin kecuali terhadap orang-orang yang memerangi agama. Ya, ternyata Islam itu sangat luas. Ketika musuhnya ini barangkali tadinya musuh, ngajak berdamai, damai dulu deh Muhammad. Yang namanya orang kafir ya pasti manggilnya bukan Rasulullah lah, manggilnya Muhammad. Ya, damai dulu deh. Maka kecenderungannya adalah harus mengikuti berdamainya. Kalau tidak punya potensi membahayakan, kecuali kalau dia memang terkenal punya intrik politik, intrik membahayakan kaum muslimin, itu beda, lain soal. Tapi kalau tidak punya riwayat seperti itu, ada orang kafir cenderung dengan perdamaian, maka seharusnya diterima perjanjian damai tersebut. Inilah indahnya Islam, syariat Islam ketika tegak dalam konteks pemerintahan, dalam konteks bernegara. Jadi luar biasanya Islam. Jadi Islam bukan hanya ibadah spiritual. Kalau Islam ibadah spiritual saja, maka apa kelebihannya dari agama-agama lain? Agama lain spiritual saja. Buddha, Hindu, barangkali bukan Nasrani, meskipun dia ada misi. Tapi maksudnya di sini siapa yang paling lengkap, utuh dalam mengatur manusia, bahkan sampai detail dalam mengatur negaranya, dalam mengatur masyarakatnya, ekonominya, hukumnya, militernya, hanya Islam saja. Ya. Jadi jika mereka diajak kepada hal tersebut, mereka mempunyai hak atas kaum mukminin kecuali terhadap orang-orang yang
ini tadi saya jelaskan, kecuali terhadap orang-orang kafir yang punya potensi biasa intrik politiknya itu akan memerangi Islam, membahayakan Islam, nah itu tidak berdamai, ya, tidak berdamai. Tapi kalau tidak ada riwayatnya, tidak ada riwayat melanggar perjanjian, meskipun dia berakidah lain, maka wajib cenderung dengan perdamaian. Setiap manusia mempunyai bagian terhadap mereka sendiri seperti sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Al-Aus, budak-budak mereka dan jiwa mereka mempunyai hak yang sama dengan orang-orang yang berada dalam perjanjian ini, termasuk berbuat baik kepada orang-orang yang berada dalam perjanjian ini. Sesungguhnya kebaikan itu berbeda dengan keburukan. Jika seseorang mengerjakan sesuatu itu untuk dirinya sendiri, sesungguhnya Allah membenarkan isi perjanjian ini dan meridhoinya. Ini Pak, kita hampir finalnya di dalam teks Piagam Madinah ini ternyata ditegaskan, jangankan orang Yahudi merdeka, budak-budaknya orang Yahudi, ya, dan jiwa merekanya mempunyai hak yang sama yang terikat dalam perjanjian Piagam Madinah ini. Bayangkan Pak, bukan orang Yahudi saja, budak-budaknya diselamatkan. Budak-budaknya mendapatkan keadilan, budak-budaknya ya dijamin hak-haknya sebagai manusia, sebagai pemeluk agama, dijamin. Ya. Ini makanya agak terheran-heran bagi mereka yang biasa mengkaji sejarah Islam Sirah Nabawiyah, terheran-heran dengan Islamofobia. Kenapa mendengarkan syariat Islam dalam konteks bernegara, dalam konteks pemerintahan, dalam konteks hukum, mereka kenapa takut? Bahkan yang takutnya orang muslim sendiri. Sangat terheran-heran jadinya. Itulah tandanya, buktinya bahwasannya ternyata kaum muslimin itu cenderung jauh dari agamanya sendiri. Ya, cenderung jauh dari agamanya sendiri. Kenapa? Ternyata konsep Islam dalam mengatur ruang lingkup bernegara, dalam ruang lingkup pemerintahan itu, ya, ini menjadi tabu. Ya. Kenapa? Dikatain ekstremis, dikatain teroris, dikatain radikalis, dikatain makar. Makar apa saja? Dikatain makar, macam-macam ya. Padahal dengarkan dulu dong penjelasannya gitu. Tapi itu Ustaz, kok ada yang ngebom gitu tuh? Ya, misalnya kalau ada yang bom sana bom sini. Lah, konteksnya begini. Ketika orang mengatasnamakan jihad, ketika orang mengatasnamakan ya sesuatu dalam syariat Islam, dia salah dan disalahinnya Islamnya apa oknum orangnya? Oknum orangnya dong. Gampangnya begini. Ada orang sholat, tapi pas dalam rangkaian ibadah sholatnya itu prosesnya, dia malah sujud duluan baru rukuk Pak. Ya. Terus kita tegur orangnya. Apa? Nah, orang yang ngatain jihad adalah teroris itu sama seperti orang ngatain, kamu sholat kayak gitu ya, sholatnya yang salah. Loh, sholatnya yang salah? Bagaimana logikanya? Akal sehatnya di mana? Kenapa sholatnya yang salah? Kenapa sholatnya yang dikatain? Kenapa sholatnya yang dianggap sesat? Kalau dia orangnya yang tadi itu meyakini itu sebagai kebenaran, sholat dulu baru. Kebalikan mungkin takbiratul ihramnya misalnya belakangan, atahiyatnya duluan misalnya sampai kacau begitu, tapi dia meyakini sebagai kebenaran. Ya diklaim, mungkin dia diklaim orang yang sesat, tapi masa sholatnya yang disalahkan? Kan gitu. Logisnya gitu Pak. Kalau kita mau berhujjah kepada mereka yang liberal, kepada mereka yang munafik, kepada mereka yang Islamofobia, anti-Islam, masalahnya yang anti-Islam ini banyak yang muslim juga, yang zohirnya muslim ya. Ada abu ini, namanya juga ada abunya Pak, kan? Ada abu ini, ada abu ini, ya, luar biasa. Ada Ahmad, bagus nama-namanya Pak. Kalah kita namanya, kalah Islami nama-namanya. Nah ini fenomena akhir zaman ini. Ternyata disinilah ya kelemahan kita.
tidak memahami konteks agamanya sendiri, nggak memahami agamanya sendiri, ya. Tidak memahami sirah Rasulullahnya sendiri, tidak memahami sejarah Islamnya sendiri. Padahal dengan berbangga hati saya katakan, orang tidak akan mengerti Pak makna dari Al-Quran dan Sunnah kalau tidak dia mengerti konteks dalam sirah Nabawiyah. Dari mana Ustaz? Argumentasi itu di mana? Coba Bapak belajar kajian surat Al-Anfal, Bapak kajian surat Al-Fat, surat Al-Baqarah, kajian kan? Itu kan ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya pasti terkait dengan sirah Nabawiyah. Dan tidak akan dipahami dengan itunya, dengan tanpa memahami sirah nabawiyahnya. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul. Mereka bertanya kepadamu tentang al-anfal. Oh, di dalam Quran terjemah harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Coba Pak, Ustadz, ulama, habib atau syekh yang lagi kajian surat Al-Anfal teks itu, coba dia disuruh mingkem, ya, disuruh nggak menyebutkan tentang perang Badarnya Pak, apa nggak geleng-geleng kepala? Ini saya jelasinnya gimana? Itu kan tentang perang Badar, tentang jihad itu tuh, tentang Al-Furqan, pembeda hak dan yang batil. Terjadi bulan Ramadan di tahun 2 Hijriah. Bayangin kalau cuma kita pelajari teks-teksnya saja gitu. Yas'alunaka, mereka bertanya anil anfal, tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillah, katakanlah oleh kalian ini bahwasannya anfal itu, harta rampasan perang itu milik Allah wa Rasul dan Rasulnya. Tapi si ustadznya kita kasih tantangan, misalnya Pak, kita iseng ceritanya memuji ustadznya yang lagi kajian tafsir, ngisi kajian tafsir. Coba Ustadz lagi pas kajian ini jangan nyebutin perang Badar, jangan nyebutin konteks historisnya. Ya susah dia geleng-geleng kepala. Ini gimana ya saya jelasinnya? Quran Pak, emang Al-Anfal bukan Al-Quran? Al-Quran. Tidak akan bisa dipahami Al-Quran ini. Wallah, tidak akan bisa dipahami Al-Quran dan hadis kecuali mereka yang memahami juga sirah. Siapa kalau Bapak ditanya, siapa yang paling hebat dalam mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah? Kalau akidahnya benar, kalau imannya benar, pasti Bapak akan menjawab begini. Ya jelas Rasulullah dan para sahabatnya lah Ustaz yang paling ini, yang paling benar, yang paling hebat. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Katanya Allah, ente itu Rasulullah, para sahabat, katanya Allah nih. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Ente itu paling terbaik di antara generasi yang pernah lahir, di antara seluruh umat manusia. Ya. Pasti akan bilang begitu, Allah dan Rasulnya. Kita tahu Allah dan Rasulnya itu, Rasulullah dan para sahabat maksudnya, mempraktekkan Al-Quran. Ya, dalam sejarahnya. Taunya dari mana? Dari sirah Nabawi. Ya. Sekali lagi pelajari Pak. Bahkan Piagam Madinah ini sayang kalau tidak dipelajari, sehingga kita tidak tahu konsep Islam itu memandang warga-warga non-Muslim itu gimana. Nantinya nggak tahu. Saya akhiri ini dari paragraf terakhirnya. Sesungguhnya kebaikan itu berbeda dengan keburukan. Jika seseorang mengerjakan sesuatu itu untuk dirinya sendiri, sesungguhnya Allah membenarkan isi perjanjian ini dan meridhoinya. Barang siapa keluar dari Madinah, ia aman. Barang siapa menetap di Madinah, ia aman. Kecuali orang yang berbuat zalim dan berbuat dosa, sesungguhnya Allah melindungi orang yang berbuat baik dan orang yang bertakwa, serta Muhammad adalah Rasulullah SAW. Akhir dari paragraf dari Piagam Madinah. Ya jelaslah Allah meridhoi Piagam Madinah ini. Sirah Nabawi Indonesia ya menyatakan seperti itu. Keluar Madinah, orang kafir keluar Madinah terjaga, dia aman, dilindungi darahnya. Apalagi di dalam Madinah begitu. Ente keluar negeri, orang Yahudi, ente keluar negeri lagi dagang, ada yang macam-macam sama ente, kita bela. Negara mana yang kayak gitu? Negara mana yang kayak gitu kira-kira? Kita bela, disamain gitu, pembelaan darah. Ya. Wah, di Barat ada yang kayak gitu, Ustaz, mungkin di Inggris, di Amerika, di Prancis. Kalau Bapak ketahuan komitmen dengan syariat Islam, belum tentu.
Ya, kita mengatakan Amerika, Inggris, Prancis sebagai ikonnya negara-negara maju, sebagai katanya yang paling berdemokrasi, paling menjunjung persamaan hak. Coba aja Bapak dikenal Muslim tapi Muslimnya komitmen sama syariat. Apa nggak dituduh radikalis? Apa nggak malah ditangkap polisi di sana? Dan di sini aja bisa ditangkap apalagi di sana. Ya. Nanti dulu, wah Muslim berkembang Ustaz. Iya, kalau Muslimnya itu masih dalam ibadah spiritual saja. Tapi bagaimana kalau ngomongin tentang syariat Islam dalam konteks pemerintahan dalam bernegara? Coba, jangankan di sana, di sini yang mayoritas Muslim aja, kudu hati-hati, ya, kudu hati-hati. Ya, inilah kehebatan syariat Islam, bapak-bapak sekalian. Ya, sesungguhnya Allah melindungi orang yang berbuat baik dan orang yang bertakwa. Jadi Allah melindungi orang yang baik dan bertakwa serta Muhammad adalah Rasulullah. Ya, Allah ditegaskan. Muhammad adalah Rasulullah. Barangkali bapak-bapak mau ada yang didiskusikan atau ditanyakan oleh Bapak Ya, silakan ada 10 menit. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja pertanyaan saya, implementasi terkait syariat Islam yang sudah dijalankan di penerapan hukum negara, apakah bisa disampaikan negara mana yang sedang menerapkan syariat Islam dan bisa menjadi kiblat dari implementasi itu? Terima kasih. Maksudnya dalam konteks zaman ini Pak ya? Ya, zaman ini. Ya, memang sekarang itu keadaannya serba sulit. Serba sulit dalam artian begini. Nanti ini kan hanya wakinya. Nah, waki itu kalau dalam ilmu fikih situasi dan kondisinya. Serba sulit dalam artian situasi dan kondisinya di negeri masing-masing. Karena nanyanya tentang negara mana atau negeri mana, berarti saya asumsikan di sini pertanyaannya tentang seluruh dunia Islam. Seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia gitu. Kalau sekarang ini memang kalau untuk yang menerapkan syariat Islam secara kafah itu sangat sulit untuk dicari. Kita masih melihat misalnya Taliban di Afghanistan ya. Ini kan nggak apa-apa, ini kan kajian keilmuan ya. Dan bagaimana komitmennya dengan syariat. Ya. Tapi yang paling banyak kalau di negeri-negeri Timur Tengah justru yang ada justru ya parsial. Parsial dalam artian kata ya memang kalau dalam konteks tertentu ya kalau parsial sih Indonesia juga parsial. Paling tidak kalau masalah hukum pernikahan, hukum zakat itu kan ada di dalam kitab undang-undangnya di Indonesia. Tapi masalahnya parsial, separoh-separoh. Gitu. Masalahnya Allah ngomongnya afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah ente tu'minuna bi ba'd? Apakah ente itu percaya sama separoh doang, beriman sama separoh, sedangkan kufur terhadap sebagian ayatku yang lain? Kan begitu di dalam Quran surat Al-Baqarah di juz 1 itu Allah berfirman seperti itu. Dan itu lagi mengisahkan orang-orang Yahudi yang suka mengambil sebagian Taurat, cuek atau melepaskan hukum sebagian Taurat yang lainnya. Sama, dan ternyata sifat-sifat orang Yahudi itu ya sedikit banyak ya kita malah ikut-ikut sekarang ini itu sifat-sifat orang Yahudi. Nah, kembali dalam konteks ininya berarti kita memang harus lihat mana negara yang komitmennya dengan syariat Islam ini. Ya, negara-negara potensial Islam, potensial. Saya sekali lagi tidak berani mengklaim mereka benar-benar negara Islam, benar-benar khilafah, benar-benar daulah Islamnya. Itu akan debatable, akan mengundang perdebatan. Barangkali yang potensial adalah Afghanistan, Turki, Arab Saudi, yang biasanya kita ini kan Brunei, Darussalam, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalnya dalam konteks kafahnya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam kalian semua ini secara kafah, secara menyeluruh. Maksudnya apa? Tidak tersisa kecuali di situ pakai ajaran Islam. Dalam konteks seluruh konteks kehidupan. Kan begitu Allah menyuruhnya. Berarti di sini kita paling tidak kalau pengen tahu Pak, mengamati dulu saja
Mana ini negeri-negeri yang ini? Tetapi di sini itu dalam konteks dunia Islamnya. Yang itu barangkali kita sebagai muslim biasa, warga negara yang biasa, itu sangat jauh dari istilahnya capaian kita dalam jangkauan kita. Karena itu itunya harus pemimpin-pemimpin dunia Islam, tokoh-tokoh besar Islam. Konteksnya itu. Paling tidak sembari kita melihat negeri-negeri perkembangan politik di negeri sesama muslim, kita pun berperan dalam penegakan syariat Islamnya. Mastata'tum, fattaqullah mastata'tum. Enggak disuruh yang susah-susah. Bertakwalah kepada Allah, kata Quran surat At-Taghabun kan gitu. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum. Sesuai dengan kadar kemampuan kalian saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kewajiban kecuali menurut kesanggupan diri. Ya. Jadi apa nih peran kita nih kepada penegakan nilai-nilai syariat Islam ini paling tidak gitu. Jadi aktif gitu. Kalau ininya ya negara-negara potensialnya itu. Ya, saya tidak berani juga memastikan ini pasti ini. Ya. Tapi yang saya pastikan adalah belum ada yang namanya khilafah. Khilafah. Apa itu khilafah itu? Jadi sebuah sistem pemerintahan Islam tapi mereunifikasi seluruh dunia Islam. Contoh gini, ini saya berandai saja, contoh saja. Katakanlah di Indonesia tegak nih Pak syariat Islam secara formalnya, maksudnya undang-undangnya pakai konon misalnya, sesuai undang-undangnya disesuaikan semuanya dengan nilai Islam, tidak tersisa sedikit pun kalau dalam formalitasnya. Ditunjuklah pemimpin yang komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Itu saja kalau dah hanya dalam konteks Indonesia tidak bisa disebut khilafah. Kenapa? Karena namanya khilafah itu wajib menaungi seluruh dunia Islam dan wajib disepakati seluruh dunia Islam. Gitu Pak jadinya. Kenapa? Karena kita sadar kaum muslimin sudah tersebar, kecuali kita berandai-andainya cuma Indonesia saja yang Islam. Yang lain negaranya negara kufur semua, negara orang kafir semua. Nyatanya kan tidak, Islam sudah tersebar ke berbagai penjuru. Itu harus disepakati. Bukan disepakati oleh 100%-nya, tetapi disepakati paling tidak oleh para pembesar-pembesarnya, kepada para tokohnya, kepada para ulamanya. Oh mungkin ulama Mesir perwakilannya fulan, sefulan, Irak sefulan, Afghanistan sefulan, Arab Saudi sefulan. Indonesia siapa? Itu paling tidak seperti itu. Makanya tugas yang sangat besar di dalam perjuangan penegakan syariat Islam. Dan paling tidak legitimasi kita apa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka pakai apa sih? Pakai kekhalifahan. Makanya disebut Khulafaur Rasyidin. Empat khalifah yang mendapatkan petunjuk, yang terselamatkan empat itu. Khulafaur Rasyidin yang 4. Jadi itu kita punya legitimasi dan ini tidak bertentangan dengan apapun. Ya kan, karena kenapa? Negara ini juga sebenarnya kalau secara teoritisnya katanya menjamin kebebasan kita ya untuk menegakkan agamanya masing-masing, ya gitu. Menegakkan agamanya masing-masing. Sebenarnya menguntungkan ketuhanan yang Maha Esa. Coba Pancasila kalau tidak ditafsirkan pakai Islam, pakai apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan adab, dua konsep. Adil dan adab berasal dari kata apa? Berasal dari bahasa apa itu? Adil dan adab. Sanskerta? Bukan. Pancasilanya benar. Dari Sanskerta. Kalau Pancasila iya Sanskerta. Tapi kalau adil dan adab bahasa Arab. Maka harusnya paling legitimasi dalam menafsirkan Pancasila itu ya syariat Islam. Harusnya. Cuma kan ini disesuaikan dengan kepentingan politik, syahwat politiknya masing-masing. Repot kalau kayak gini. Ya. Tapi kembali lagi, ya, kita lihat Pak. Karena saya sendiri tidak mau menghendaki begini. Menjawabnya itu, wah ini salah, itu salah. Itu juga saya
tipenya bukan seperti itu, salah. Paling tidak saya menjawabnya yang potensial sebagai negara untuk menegakkan Islam itu ya Turki, Arab Saudi, Afghanistan, barangkali wallahu alam Pakistan atau Brunei Darussalam, wallahu alam. Dan harusnya kita berbangga, Indonesia dong harusnya. Ya, kebangkitan Islam insya Allah akan muncul juga dari Indonesia. Wallahu alam bishawab. Kalian? Kalaupun ingin bertanya lagi cuma satu, nanti masuk waktu sedikit tidak apa-apa. Memang ada yang ingin bertanya lagi satu pertanyaan. Kalau cukup, ini rangkuman dari Piagam Madinah ini apa? Ini terakhir kita Closing statement. Dua menit. Ya, dari Piagam Madinah ini Bapak-bapak rahimahumullah taala, ya, jadi Piagam Madinah ini merangkum, mencakup semua hubungan kita dengan sesama muslim, antara warga negara muslim dan warga negara non muslim, orang-orang kafir di sini. Dan ini terkristalisasikan dengan Piagam Madinah ini di daulah Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan itu pernah dipraktekkan. Jadi kita bisa mengulangi tanpa harus tabu, ya, tanpa harus gimana nih, aku harus kayak gini. Ya itu kan komitmen kita dengan Allah dan Rasulnya. Bagian dari agama kita juga, bagian dari akidah kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka di sini saya secara pribadi juga mengajak, ya marilah kita mempelajari sirah Pak, karena dengan sirah nabawiyah ini kita bisa tahu, jangankan ibadah secara individu, ibadah secara berjamaah di komplek, di lingkungannya, peribadahan secara konteks bernegara, dalam konteks pemerintahan, dalam konteks hukum, itu pun bisa kita pelajari dan insya Allah bisa kita praktekkan. Berarti kalau mengajarkan kita toleransi itu sama saja umat Islam mengajarkan berenang. Jadi kita samakan kabeh semoga yang mudah-mudahan memahami bahwa Islam itu indah yang luar biasa. Kita bersyukur pada Allah, kita tutup dengan alhamdulillah, kita tutup juga dengan istighfar, mudah-mudahan apa saja yang selama ini terlupakan hilang Allah muslim, kita ikat ini dengan waktu majlis. Kalau ada yang kurang, kita tutup dengan alhamdulillah, istighfar dan waktu majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan Ustaz selalu sehat, bisa menyambung